Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmi Nabila dari kelas 12 MIA 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan sejarah singkat tentang Jumat Kelabu pada tahun 1997. Saat itu menjelang pemilu pada tahun 1997 bermula dari reaksi terhadap gangguan sholat Jumat di Masjid Nur dari para simpatisan Partai Golkar yang sedang berkampanye ketika itu. Tampaknya menjadi pemicu peristiwa kerusuhan di Banjarmasin. Kemarahan massa di beberapa tempat yang merasa sholat Jumatnya terganggu geram dengan tingkah laku beberapa simpatisan Partai Golkar. Kejengkelan mereka inilah yang mereka rasakan dan membuat massa kemudian datang secara bergelombang. Jika diamati dari satu sisi kejadian, maka inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab pecahnya konflik pada 23 Mei 1997 yang dikenal dengan sebutan Jumat Membara atau Jumat Kelabu. Adapun puncak konflik yang terjadi pada 23 Mei 1997 menurut rencana yaitu setengah hari diawali dengan kampanye simpatik berupa pendekatan kepada para kalangan bawah seperti buruh, tukang ojek, dan tukang beca. Kemudian setengah hari berikutnya setelah selesai sholat Jumat akan dilakukan panggung hiburan rakyat di lapangan Kamboja. Pada acara tersebut akan hadir Menteri Sekretaris Kabinet, Ketua MUI, serta artis-artis ibu kota. Rencana itu tidak pernah terjadi, namun karena terjadi adalah malapetaka berupa kerusuhan massal. Kegiatan kampanye yang dimulai sejak pukul 9 pagi sampai selesai pada pukul 11 ini semakin terlihat semarak karena Partai Golkar membagi-bagikan sapu tangan bergambar beringin, 30.000 kupon berhadiah nasi bungkus, yang masing-masing berjumlah 10.000, serta membentang spanduk sepanjang 800 meter. Sasaran kampanye ini ialah para buruh, tukang ojek, tukang beca. Pada sekitar pukul 12 atau tengah hari, umat Islam menjalankan ibadah sholat Jumat. Rencana awal, ketika sholat Jumat dilaksanakan, kegiatan kampanye di-stop dan dilanjutkan usai sholat Jumat. Namun, sewaktu ibadah sholat Jumat dilaksanakan, sebagian massa berkampanye Partai Golkar yang terdiri dari anak-anak muda atau anak-anak remaja berkampanye putar-putar keliling kota dengan menaiki sepeda motor lengkap dengan atribut Partai Golkar. Banyak di antara sepeda motor tersebut knalpotnya dicopot sehingga suara raung-raungan motor itu dirasakan sangat mengusik jamaah yang sedang sholat Jumat. Puncaknya, ketika pawai sepeda motor tersebut berkeinginan melewati jalan Masjid Nur di Pangeran Samudra. Menurut sumber dari tim Lembaga Bantuan Hukum Nusantara Cabang Banjarmasin yang mereka melakukan investigasi ke lapangan yang juga dibenarkan oleh Haji Anang mengatakan bahwa ketika masa akan berkampanye itu melintas, jamaah sholat Jumat yang berada di badan jalan sedang berdoa. Namun sebagian para simpatisan Partai Golkar yang mengendarai motor meraung-raung sekitar pukul 13.30 mencoba menerobos batas yang dibuat untuk orang-orang sholat Jumat di badan jalan. Masa kampanye bermaksud menuju lapangan Kamboja, tempat kampanye Partai Golkar dipusatkan dan tidak jauh dari Masjid Nur. Sebenarnya Polantas sudah berusaha menghadang massa dan mengarahkan massa untuk melewati Jalan Pasar Lama. Namun, Satgas Golkar bersikeras untuk melewati Jalan Pangeran Samudra dengan alasan karena sholat Jumat akan segera usai. Sejak dulu, menurut Haji Anang, sebenarnya masyarakat kota Banjarmasin telah mengetahui bahwa sekitar Jalan Masjid Nur tersebut ketika sholat Jumat akan ditutup total hingga Jembatan Dewi karena para jamaah sholat Jumat yang luber hingga ke badan jalan. Bahkan hingga sampai saat ini, toko-toko milik orang Banjar dan etnis Cina pun juga terpaksa harus ditutup hingga sholat Jumat selesai dilaksanakan. Namun, mereka memahami dan mengerti sehingga tidak pernah terjadi penolakan ataupun protes dari warga etnis Cina, khususnya mereka yang harus tutup toko karena sholat Jumat sedang berlangsung. Menurut berbagai sumber, tindakan oknum massa Partai Golkar tersebut yang memicu kemarahan jamaah yang menjalankan ibadah sholat Jumat sehingga setelah keluar dari masjid mereka kemudian langsung merusak berbagai atribut Partai Golkar yang ada. Mereka juga mencegat massa Partai Golkar yang lewat di depan Masjid Nur dan memaksa untuk melepas semua atribut Partai Golkar yang melekat. Sedangkan menurut Haji Anang, orang-orang yang mengamuk dan melakukan penjarahan tersebut bukanlah dari jamaah Masjid Nur karena mayoritas jamaah Masjid Nur tersebut adalah para pedagang dari Pasar Sudi Mampir dan Pasar Ujung Murung. Setelah usai salat Jumat, keributan pun terjadi sangatlah besar. Para massa dan para simpatisan berkampanye yang mulai saling serang dan membakar beberapa bangunan-bangunan yang berada di Jalan Samudra
terutama seperti Mitra Plaza, toko-toko di Sudi Mampir ataupun Pasar Ujung Murung yang mereka hancurkan. Bahkan mereka juga menghancurkan ketika ada mobil atau sepeda motor yang melintasi jalan-jalan tersebut. Dari hasil evakuasi yang dilakukan, jumlah korban yang tewas untuk kerusakan dalam peristiwa Jumat Kelabu tersebut masih kontroversi hingga sekarang, karena untuk korban yang tewas terbakar sulit dikenali dan diidentifikasi dan sisanya dinyatakan hilang. Hanya ada tulang belulang yang berserakan di dalam Mitra Plaza yang masih tersisa. Informasi jumlah korban didapatkan dari berbagai media dan kepolisian. Setelah semua korban tewas dan ditemukan sekitar 120 mayat, kemudian disemayamkan di Rumah Sakit Ulin. Sekitar 5 mobil jenazah diberangkatkan untuk memakamkan mayat-mayat tersebut di pemakaman massal sekitar hari Sabtu pukul 5 sore di Landasan Ulin. Memori-memori kerusuhan yang dihadirkan di masa kini kan jelas menghantarkan kembali pada rasa takut, sedih, dan khawatir akan situasi mencekam yang terjadi di kota Banjarmasin pada tahun 1997. Maka disinilah kekuatan memori berperan dalam upaya resolusi konflik dan bina damai. Dari rasa takut dan mencekam tersebut, masyarakat belajar bahwa kebrutalan-kebrutalan yang terjadi di masa lalu hanyalah berbuah kerugian, kesedihan, dan kehancuran dalam berbagai hal, sehingga jangan sampai terulang kembali di masa akan mendatang. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.